Dalam sunyi Pemalang, seorang anak tumbuh, tak banyak bicara, tak banyak tingkah, tapi kelak, dunia akan mengenalnya bukan karena kebaikan, melainkan karena kehancuran. Pemalang, Jawa Tengah, tahun 1970-an, di sebuah desa kecil, lahir seorang bocah bernama Joko Pitono. Orang-orang memanggilnya Dulmatin, bukan nama resmi, tapi julukan khas kampung. Ia anak yang pendiam, jarang bersosialisasi, tapi punya satu kelebihan, otak yang encer. Gurunya mengenalnya sebagai siswa berbakat. Ia menyukai pelajaran fisika dan elektronika, dan diam-diam, ia sering membongkar radio dan menyoldernya kembali. Tak ada yang tahu, bakat itu suatu hari akan berujung pada maut. Saat remaja, Dulmatin mulai tertarik dengan pemahaman Islam yang keras. Ia belajar ke berbagai tempat, hingga akhirnya bergabung dengan jaringan bawah tanah, Jemaah Islamiyah, JI. Disinilah segalanya berubah. Di pelatihan militer di Kamp Hudaybiyah, Mindanao, Filipina Selatan, ia menjadi murid dari Dr. Azahari, arsitek terorisme Asia Tenggara. Ia belajar merakit bom, memahami skema ledakan, dan cara mengatur sumbu waktu dengan presisi militer. 12 Oktober 2002. Langit Bali berubah merah. Ledakan mengguncang Kuta. 2 bom besar merenggut 202 nyawa, sebagian besar warga negara asing. Bom itu tak hanya menewaskan, ia mengubah wajah Indonesia di mata dunia. Dulmatin adalah salah satu arsitek teknis utama dari tragedi itu. Dialah yang merancang sistem pemicu dan rangkaian elektronik. Indonesia murka, dunia gemetar. Ia menjadi buronan internasional. Setelah bom Bali, Dulmatin kabur ke Filipina Selatan. Di sana, ia bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf, kelompok militan paling kejam di wilayah itu. Ia tak hanya bersembunyi, ia melatih, membangun kamp pelatihan, mengajari teknik peledakan, mengkloning dirinya dalam bentuk-bentuk baru yang siap mati demi ideologi. Filipina memberinya perlindungan tak resmi. Selama bertahun-tahun, ia menjadi bayangan yang sekitar tahun 2007, Dulmatin diam-diam kembali ke Indonesia. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk membangun sel baru. Ia memilih Aceh sebagai basis. Hutan-hutan Leuser menjadi markas. Bersama pengikutnya, ia melatih militan baru, senyap, sistematis, dan mematikan. Namun intelijen Indonesia, dengan Densus 88 sebagai tombak utama, mulai mendekat. Jejak-jejak digital, komunikasi satelit, dan laporan warga mulai mempersempit ruang geraknya. 9 Maret 2010, Pamulang, Tangerang Selatan, sebuah rumah kontrakan tampak biasa, tapi di dalamnya, sang buronan besar dunia sedang duduk sendiri, bersenjata. Densus 88 mengepung, kontak senjata meledak. 3 peluru bersarang di tubuh Dulmatin. Ia tewas seketika, tanpa kata-kata terakhir, tanpa pamit. Dulmatin tak pernah dikenang sebagai pahlawan, tapi dalam lorong-lorong radikalisme, namanya masih disebut, kadang sebagai inspirasi, kadang sebagai peringatan. Ia adalah contoh nyata bahwa kecerdasan tanpa arah bisa jadi bencana.